Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ini nggak apa-apa. Ya. Uh, Memberikan manfaat buat kita semuanya, buat orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, ya, semuanya. Kemudian selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga, buat semuanya, marilah kita. Kami ingatkan, tidak ada birrul walidain yang paling baik yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, ibu maupun bapaknya, baik ibu dan bapaknya yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kecuali itaatullah wa itaatur rasul, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada. Kemudian dan dasar utama untuk taat pada Allah dan taat pada Rasul adalah menuntut ilmu. Kami ingatkan perkataan yang terkenal dari Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in yang adil, ya, sehingga dijuluki khulafa yang kelima. Padahal khulafa Rasulullah itu hanya empat: Umar, Abu Bakar, uh, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi karena beliau adil, Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai khalifah yang kelima. Nah, itu dijuluki khalifah yang kelima. Beliau mengatakan, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktaru mimma yusleh." Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka madorotnya lebih besar daripada manfaat. Madorotnya lebih besar daripada manfaat. Sudah beribadah kepada Allah tapi dapat madorot. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi kami wasiatkan buat diri kami juga, buat semuanya, marilah kita menuntut ilmu. Ini cara untuk sampai kepada kita. Nah, kemudian Ikhwan Fillah rahimahullah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu ayat yang sangat istimewa. Ya, satu kenikmatan dari Allah apabila kita masih hidup, kita bisa mengetahui ayat ini. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100 yang bunyinya adalah kata idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ayat ini berbicara tentang cita-cita. Cita-cita ini satu hal yang penting buat seorang manusia. Dengan cita-cita dia akan menjadi besar, akan berprestasi, akan berkarya, ya. Dan dengan cita-cita seseorang akan menuntut ilmu dan mengerahkan seluruh potensi. Untuk apa? Mewujudkan cita-cita. Maka cita-cita ini satu hal yang sangat penting, sesuatu yang menggerakkan kehidupan, ya, dan menggerakkan seseorang untuk hidup. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan cita-cita orang yang sudah meninggal, ya, baik meninggalnya
Afwan, sebentar ya. Ini ada sedikit gangguan teknis, Ustadz Usman. Sebentar ya, maaf. Bisa ditunggu sebentar. Ada gangguan sinyal. Bisa dilanjut, Ustadz? Sudah, sudah. Nah, kami lanjutkan. Jelas sudah ya. Nah, kami lanjutkan. Jadi, seseorang itu menjadi besar, berkarya karena cita-cita. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan cita-cita orang yang sudah mati atau yang sudah mati. Baik yang barusan meninggal maupun sudah berada di alam kubur atau di akhirat. Apa cita-cita orang yang sudah meninggal atau yang sudah mati? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun 99 100. Catat baik-baik. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ayat ini menjelaskan bahwa cita-cita orang yang sudah mati, sudah meninggal ada dua. Yang pertama, Rabbirji'uni. Nah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ambisi terbesar. Dream. Big, big dream. Mimpi besar orang yang sudah mati. Apa itu? Ya Allah, kembalikan aku hidup-hidup sekali. Ada keinginan yang lain? Tidak ada. Satu saja. Kembalikan aku hidup. Ini. Kemudian cita-cita yang kedua apa? La'alli a'malu solihan fima tarok. Kalau kau sudah kembalikan aku ya Allah, hambamu sudah kau kembalikan di dunia, maka hamba ini punya cita-cita yang kedua. Apa itu? La'alli a'malu solihan. Beri peluang buat kami untuk melakukan amal. Dari amal-amal soleh yang kami tinggalkan waktu kami hidup. Cita-cita yang pertama, dikembalikan. Itu. Cita-cita yang kedua, diberi peluang untuk melakukan amal soleh. Apabila sudah berada. Amal soleh yang ditinggalkan waktu hidup. Ewan Fidin rahimahullah. Tidak ada cita-cita yang kedua. Tidak ada cita-cita yang ketiga, yang keempat. Tidak ada. Cuma dua. Siapapun dia. Presiden, ulama, ya, semua punya cita-cita dua. Kembali hidup di dunia, diberi kesempatan untuk melakukan amal. Tapi apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan pernah bisa dipenuhi keinginannya. Cita-citanya tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Itu hanya inginan, omong-omong, keinginan kosong. Tidak akan pernah terwujud. Pak, Bu, orang kalau punya cita-cita dan tidak bisa mewujudkan cita-citanya akan susah, sedih, stres. Titelnya S3. Susah, sedih, stres. Kenapa? Punya cita-cita tapi tidak bisa. Bayangkan, sepanjang hidupnya di alam kubur sampai hari kebangkitan, susah, sedih, stres. Padahal kehidupan di alam kubur ini ratusan tahun. Jauh-jauh lebih lama daripada kehidupan di alam dunia. Di alam dunia saja orang 60, 70 tahun di alam kubur. Rasulullah aja sudah 1400 dan akan terus 1400 tahun akan. Apa kata Allah? Tidak akan bisa terwujud.
Kenapa ya Allah? Karena ada barzakh ila yaumi yub'ats. Dinding pemisah antara dia dan kehidupan. Dia tidak akan pernah bisa hidup. Kecuali dengan izin Allah, dan kehidupan ini diizinkan oleh Allah pada hari kebangkitan. Hewan Fidin rahimah. Ya. Cita-citanya dua, ambisi terbesarnya dua, kembali hidup, diberi kesempatan untuk melakukan amal soleh, tapi tidak bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Itulah ironis kehidupan yang paling menyedihkan yang dialami oleh mereka yang sudah Iwan Fidin rahimah, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Kalau orang mendapat rahmat Allah yang sudah meninggal, tidak akan pernah bisa cita-cita untuk kembali. Karena dia sudah puas dan tidak mau lagi diberi peluang untuk melakukan amal soleh karena sudah dia amalkan. Iwan Fidin rahimah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada satu pelajaran. Apa itu? Dua cita-cita besar, mimpi besar, ambisi daripada mereka yang sudah mati, hari ini ada di tangan kita, kita yang masih hidup. Kita ada di dunia, dan kita bisa melakukan apa? Kita ada di dunia, dan kita bisa melakukan. Iwan Fidin rahimahumullah. Nih, saya sampaikan hadis Nabi. Ya, bentar. Ini loh, saya maaf. Kami sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajzu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Ya. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dijelaskan bahwa manusia itu ada dua jenis. Manusia yang pertama al-qayyis. Apa itu qayyis? Cerdas. Qayyis. Cerdas. Manusia yang cerdas itu dia selalu melakukan dua. Yang pertama, dana nafsa. Dia menaklukkan diri, menundukkan diri, mengevaluasi diri, memanage dirinya selama dia hidup. Kemudian wa alima lima ba'dal maut, melakukan amalan untuk kepentingan setelah dia meninggal. Maknanya apa? Orang yang cerdas tidak akan pernah mau bercita-cita untuk kembali lagi hidup di dunia dan melakukan amal soleh. Kenapa? Amal itu sudah dia lakukan. Bagaimana dia melakukannya? Dia tundukkan hawa nafsu. Mandana nafsu. Dia evaluasi, dia introspeksi diri. Kemudian di atas itu dia bangun amal. Untuk apa? Kepentingan kalau dia sudah mati. Adapun orang yang ajzu itu artinya lemah. Bisa juga diartikan bodoh. Lemah akalnya juga. Lawan daripada kaya. Lemah segala-galanya. Dia melakukan dua hal. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Manittaba'a nafsahu hawa. Mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, watamanna 'alallahil aman. Berangan-angan kosong
Punya punya angan-angan supaya Allah memberikan kebaikan buat dia. Padahal dia mengikuti hawa nafsu. Aku nanti akan masuk surga. Dia punya angan-angan bahwa Allah akan memberikan kebaikan buat dia. Aku masuk surga. Nanti kalau aku di surga, aku panggil kau supaya kau ikut aku ke surga. Jangan-jangan Islamnya batal. Akidahnya rusak. Sholatnya batal. Saya mengikuti Rasul. Jangan-jangan dia bid'ah. Jadi Iwan Fitri rahimahullah. Ini orang yang butuh. Maka nasihat buat saya, dari saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Jadilah orang yang pandai, orang yang cerdas. Apa itu? Dia atur hidupnya supaya dia bisa menundukkan hawa nafsu. Sehingga dia melakukan satu amal, sehingga nanti kalau dia sudah mati tidak punya cita-cita untuk melakukan amal. Kenapa? Karena sudah dia kerjakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan buat kita untuk melakukan. Iwan Fiddin, rahimahumullah. Saya jadi teringat perkataan daripada seorang sahabat yang istimewa, namanya Ali bin Abi Thalib. Miftahul ilm, kunci ilmu. Jadi Ali itu setelah mendapatkan ilmu-ilmu din dari Rasulullah, setelah dia membaca Al-Quran, maka dia mengambil kesimpulan. Salah satu kesimpulannya apa? Apa kata beliau? Al-yaum amalun wala hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, selama kita di dunia, yang ada hanya amal. Tidak ada hisab, tidak ada perhitungan amal. Yang ada amal. Besok, setelah kita meninggal, di akhirat nanti, yang ada hanya hisab. Tidak ada amal. Mau amal apapun, tidak diterima oleh Allah. Yang ada hasil evaluasi dari amal kalian. Dihisab, yang ada penilaian. Maka Iwan Fiddin, rahimahumullah. Sekali lagi kami wasiatkan buat diri kami juga, buat semuanya. Marilah kita tingkatkan takwa. Bagaimana caranya? Ingat baik-baik cita-cita orang yang sudah, yang tidak akan pernah kita. Dan cita-citanya hari ini bisa kita wujudkan selama kita hidup. Kita ada di dunia. Dan kita bisa. Orang mati cita-citanya ingin hidup dan bisa melakukan. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang cerdas. Apa itu? Kita tundukkan hawa nafsu kita untuk melakukan amal di dunia ini sehingga nanti hidup di akhirat, mati kita. Setelah kita ada di akhirat, kita tidak punya cita-cita untuk melakukan amal karena sudah kita kerjakan. Inilah pentingnya melakukan amal untuk kehidupan ba'dal maut. Maka Iwan Fiddin rahimahumullah. Kemudian, apa sebenarnya amalan yang paling utama untuk dilakukan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang ingin hidup kembali dan diberi peluang. Banyak sebenarnya. Salah satunya nih, kami akan sampaikan satu hadis Nabi. Hadis yang sangat masyhur. Jadi latar belakang disampaikan hadis ini adalah latar belakang untuk memahami hadis ini adalah. Jadi nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat al apa namanya? Al-Insyiqaq ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaq." Wahai manusia, sesungguhnya kalian ini bersusah payah. Untuk apa? Menuju Allah. Kita bersusah payah. Ada yang jadi petani, jadi dokter, jadi pedagang, jadi ustadz, jadi guru. Susah payah kita.
Ada yang tinggal di Amerika, tinggal di Indonesia, tinggal di Australia. Susah payah menuju Allah. Kamu lagi. Dan ingat kita akan jumpa Allah. Nah, waktu jumpa Allah itu ada beberapa episode kehidupan di akhirat yang akan kita lalui. Yang pertama, ada sirat. Ada beberapa, tidak saya sampaikan semuanya. Ada jembatan, ada kitab, diberikan kitab. Ada mizan, timbangan amal. Ada i'radul amal, amal dipamerkan. Ya. Nih, kami garis bawahi salah satunya aja. Al-mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah, ya bisa dibaca Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai terakhir. Wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ada timbangan amal. Barang siapa yang timbangan amalnya kebaikan berat, amal kebaikannya berat 200, amal kejelekannya 100, masuk surga. Atau sebaliknya, amal kejelekannya 200, amal kebaikannya 100, masuk neraka. Ada orang nih, amal kejelekannya 200, amal kebaikannya 100. Tiba-tiba ada satu timbangan amal diletakkan, belum ditimbang, diletakkan. Ternyata amal kebaikannya jadi 1000. Amal kejelekannya 200. Masuk surga. Apa yang memberatkan batu timbang? Dengarkan Rasulullah bersabda. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in atqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan, yang paling berat timbangannya di mizanul amal hari kiamat, timbangan amal di hari kiamat melebihi satu. Yang paling memberatkan timbangan satu, apa itu? Husnul khuluq. Rasulullah tidak menyampaikan akidah. Rasulullah tidak menyampaikan ibadah. Kita bisa mengambil satu kesimpulan penting. Yang paling memberatkan timbang nanti, ini Rasulullah nih. Banyak maaf loh ini. Hari ini kita paling meremehkan akhlak. Ngaji apa? Ngaji akidah. Tidak mau ngaji akhlak. Udah apa? Akhlak diremehkan. Dan tidak mau mengajarkan akhlak kepada anaknya. Kalau ngaji, saya ngaji akidah, bro. Saya tidak mau ngaji akhlak. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan melebihi akhlak. Serius ini. Ikhwan fiddin rahimakum. Kita suka meringan-ringankan masalah. Akhlak itu seperti apa nih? Kami ambil contoh. Ya, ada satu kisah. Kelihatannya kisah ini viral di YouTube beberapa tahun yang lalu. Tapi belakangan ini mulai viral, ya diulang lagi. Kalau saya lihat videonya ini, kalau lihat wajah orangnya kelihatannya di orang-orang di Turki kelihatannya kalau lihat wajahnya, atau di negara Arab yang lain, atau mungkin di Turki, karena hampir mirip wajah orang Turki dengan beberapa wajah orang-orang di negara, di beberapa negara. Nah, jadi ceritanya ada orang sudah tua, umurnya ya mungkin di atas 60, antara 60 70 tahun. Dia rabun, matanya nggak jelas. Dia duduk di taman di depan rumahnya. Tamannya rindang. Dia duduk sama anaknya. Anaknya umurnya antara 25 sampai 30 tahun. Duduk berdua. Tiba-tiba ada suara kicau burung. Dia bertanya sama anaknya. Anaknya lagi baca koran. Nak, itu suara apa? Burung gereja, Pak. 5 menit kemudian ada suara burung. Maka dia bertanya kepada anaknya. Nak, itu suara apa? Burung gereja, Pak. 5 menit kemudian ada suara burung lagi. Bapak ini bertanya sama anaknya. Nah, itu suara apa? Burung gereja, Pak. Agak kasar, Pak anaknya ini.
5 menit kemudian ada suara borong. Ditanya oleh bapaknya. Nah, itu suara apa? Borong gajah. Sudah diberitahu, bapak ini nanya terus. 5 menit kemudian ada suara burung. Maka bapaknya tanya, nak, itu suara apa? Suara burung gereja. Dirobek itu korannya, marah dia. Bapak ini. Akhirnya bapaknya masuk ke rumahnya. Lampunya terangin. Oh, lihat. Ya. Bapaknya masuk ke rumah, dia masuk ke kamar, dia ambil buku catatan harian waktu dia muda dulu. Dia ambil, dia kembali ke taman tersebut, ditunjukkan pada anaknya, nih kau baca halaman sekian. Dibaca oleh anaknya. Ternyata di dalam buku catatan tersebut tertulis kisah 25 tahun yang lalu. Dibaca oleh anaknya. Jadi 25 tahun yang lalu sang bapak itu duduk bersama anaknya. Anaknya masih kecil, balita. Bawah 5 tahun. Ada burung. Di tempat yang sama ada burung. Anaknya bertanya, Abi, itu suara apa? Burung gereja. 5 menit kemudian ada lagi suara burung. Dijawab, burung gereja, nak. 25 kali burung itu datang. Dan 25 kali dijawab oleh sang bapak dengan lembut. Burung gereja, nak, sambil dipeluk anak. Setelah baca itu langsung sang anak yang dewasa ini menangis. Dia cium bapaknya dan dia minta maaf. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah? Inilah perbedaan antara kasih sayang bapak, orang tua, dan kasih sayang anak. 25 kali anak bertanya, orang tua tetap. Baru 5 kali saja bapak bertanya, anak emosi. Iwan Fiddin rahimahullah. Iwan Fiddin rahimahullah. Ini akhlak. Maka satu, kita sudah mengambil satu kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama, akhlak itu memberatkan ibadah. Maka nasihat saya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang apa ya, orang-orang yang nanti menyesal di hari kiamat. Ya. Karena cita-citanya tidak bisa terpenuhi. Menyesal setelah mati karena tidak bisa terpenuhi keinginannya. Atau orang-orang yang punya cita-cita untuk kembali hidup di dunia untuk melakukan amal soleh. Mulai sekarang perbaiki akhlak. Nomor satu. Nomor dua. Ternyata menurut ulama, akhlak itu luas. Ya. Ada 3 akhlak. Al-adabu ma'allah, wal adabu ma'ar rasul, wal adabu ma'al makhluk. Al-akhlaqu ma'allah, wal akhlaq ma'ar rasul, wal akhlaq ma'al khalq awil makhluk. Akhlak kepada Allah, contohnya tawakal. Taat pada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Itu akhlak kepada Allah. Ya akidah. Takut, cinta, ini akidah. Jadi akidah itu masuk di dalam akhlak. Makanya Rasulullah mengatakan, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnin. Tidak ada yang paling memberatkan timbangan melebihi akhlak. Yang kedua, al-akhlaqu ma'ar rasul. Akhlak bersama Rasul, akhlak kepada Rasul. Apa itu? Kalau Rasul masih hidup, suara kita tidak boleh lebih keras dari Rasulullah. Kalau jalan, kita tidak boleh di depan Rasulullah. Kalau sudah meninggal, cintai Rasul, taat pada Rasul, mengikuti sunnahnya, jangan bid'ah. Rasul. Dan jangan sok tahu, otak-atik otak, menyalakan hadis Nabi. Ini saya ingatkan. Rasulullah punya 5 kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini dengan izin Allah. Ada 5. Dan 5-5-nya dijelaskan oleh Allah di dalam surat apa namanya?
ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Di dalam surat apa itu? An-Najm ayat 2 sampai 5. 5 keistimewaan Nabi. Yang pertama, ma dhalla, Rasulullah tidak akan bisa sesat. Tidak sesat lah. Tidak sesat. Alias lurus. Ini beda sama pemimpin-pemimpin. Banyak maaf ini. Kita hidup di zaman fitnah. Yang mimpin kita sesat. Kecuali yang nggak sesat. Ada. Tapi banyak yang sesat. Hati-hati. Ya. Pemimpin mencuri. Dan lain sebagainya. Pemimpin menggelapkan. Dan lain sebagainya. Pemimpin pemahamannya tentang Islam rusak. Ya. Nah, menyesatkan. Yang kedua, kecuali pemimpin yang lurus. Ada nggak pemimpin yang lurus? Ada. Walaupun stoknya lebih sedikit. Ya. Nah, yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak keliru Rasulullah. Pasti benar. Pasti lurus, pasti benar. Nomor dua. Nomor tiga, yang keluar dari mulutnya bukan hawa nafsu. Bukan otak-atik otak. Banyak maaf. Hari ini kita kadang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin pada banyak level. Kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Yang otak-atik otak yang keluar dari kepalanya. Bukan wahyu. Hawa nafsu tok. Yang ada di otaknya hawa nafsu. Kecuali mereka mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, apa yang keluar dari mulutnya adalah wahyu. Yang keempat. Ya. Jadi wahyu Allah itu menurut ulama ada dua. Wahyu Al-Quran, langsung Allah mengatakannya. Wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, hadis Nabi. Dari Allah juga. Dan yang keempat, gurunya Rasulullah itu adalah Allamahu Syadidul Quwa. Malaikat yang istimewa. Yang juga belajar pada Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu oleh Allah kemudian disampaikan pada Rasulullah. Yaitu malaikat. Ini 5 itu. Sebenarnya akhlak kepada Rasul itu sebagian besar juga akidah. Maka saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa akidah itu ya di dalam akhlak itu. Akhlak luar. Yang terakhir, yang keempat, akhlak kepada makhluk. Kepada Allah. Kepada makhluk ya. Kepada orang tua, kepada guru. Ingat kepada guru. Kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada mertua, ya, kepada paman, kepada siapa. Ini saya sampaikan, anak-anak yang sekolah di pondok pesantren, atau yang sekolah di sekolah manapun, hormati guru. Akhlak kepada guru itu ada. Ini dalam bentuk yang ekstrim loh. Ini ada ulama yang mengatakan, nih bapakmu, bapak dan ibumu menurunkan kau dari surga ke bumi lewat kelahiran. Tapi ingat, gurumu mengangkat kau dari bumi menuju ke jannah dengan ilmu. Loh, lebih istimewa guru sebenarnya. Walaupun orang tua juga punya keistimewaan yang lain. Tapi jangan main-main. Dari satu sudut pandang, guru itu lebih istimewa kadang daripada orang tua. Dari satu sudut pandang. Orang tua menurunkan kau dari jannah ke bumi dengan kelahiran. Tapi guru mengangkat kau dari bumi ke jannah bil alam dengan. Nah, maka kami ingin menyampaikan. Akhlak itu akidah ibadah bagian. Nah, ini saya ingatkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat masyhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Makin sempurna iman seseorang, makin baik akhlak. Ini saya bisa mengambil satu kesimpulan. Akidah sama akhlak berbanding lurus. Kalau akidahnya 100, akhlaknya 100.
Akidahnya 50, ahlaknya 50. Akidahnya 0, ahlaknya 0. Sama juga. Ahlaknya 100, akidahnya 100. Ahlaknya 50, akidahnya 50. Ahlaknya 100, 0. Oke, Iwan Fiddin. Rahimahullah. Ini ada satu hadis. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum khairun li ahli wa ana khairukum 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 li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Tuh. Yang paling baik pada kau, yang paling baik pada istrinya. Yang kau, kalian yang paling baik menurut Allah, yang paling baik pada istrinya. Saya ini kata Rasulullah, paling baik di antara kalian dalam hubungannya dengan istri. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Standar kebaikan seseorang di mata Allah itu bergantung pada baiknya kepada istri. Dan aku ini paling baik di antara kalian dalam urusan berbuat baik kepada istri. Kata Rasulullah. Maka yang berikan rahimahumullah, sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada diri kami juga kepada perbaiki akhlak. Supaya apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang sedih. Kenapa? Karena punya cita-cita tidak punya teman. Kenapa? Sudah mati. Yang mestinya cita-cita itu dicapai oleh dia waktu dia. Maka ya rahimahumullah, pada kesempatan kali ini kami tidak akan sampaikan panjang lebar, cukup itu saja. Kata kuncinya satu. Ini berat ayat ini. Coba dibaca malam ini. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, baca. Apa itu? Surat Al-Mu'minun ayat 99. 100. Saya ulangi lagi bunyinya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatan hu innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil qiyamah. Ada dua cita-cita orang yang sudah. Nggak ada yang lain. Siapapun dia. Nggak minta harta. Kembali hidup dan melakukan. Kembali hidup di dunia dan diberi peluang untuk melakukan hal. Kalau tidak akan pernah terwujud keinginannya itu kata Allah SWT. Tidak akan pernah bisa terwujud. Itu hanya omong-omong kok. Mimpi bohong. Ambisi yang tidak akan bisa terpenuhi. Kenapa? Karena sejak dia mati, ada barzah, ada dinding. Ini kata kuncinya. Maka saya ingatkan buat diri kami juga, buat bapak-bapak dan ibu. Dengar ayat ini, dibaca. Ya, untuk kali ini kajiannya cukup, tidak sampai 1 jam, karena juga kami kurang tolong doakan kami, ya, dan juga kita semua dijaga oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Tapi kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Zal Ya Zal Jalali wal Ikram.
Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina Allahumma ansur Allahumma ansurul muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin wal mustada'afin wal mujahidin fi baladina hada. Allahumma ja'alna minhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.